Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nasrullah selaku dosen pengampuh mata kuliah praktikum perbankan syariah dan teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang akad salam dalam praktikum perbankan syariah. Langsung saja kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Musa Syarul Adim, NIM 1807211000011. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, pesanan, atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah, salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan pembayaran tunai di awal atau pada saat akad berlangsung dan barang tersebut datang di kemudian hari. Karena apa? Barang yang diperjualbelikan itu belum tersedia atau belum memproduksi. Jadi penjual itu harus memproduksi barang terlebih dahulu karena menyesuaikan berat atau ukuran atau jumlahnya. Begitu. Dan salam itu bermanfaat bagi penjualnya karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembelinya karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat salam. Yang pertama yaitu rukun salam. Muslim atau pembeli. Pembeli harus cakap, hukum, dan tidak ingkar janji atas transaksi yang telah disepakati. Yang kedua yaitu muslim alaih atau penjual. Itu merupakan pihak yang menyediakan barang. Penjual juga disyaratkan harus cakap pada hukum dan landasan dan tidak boleh ingkar janji pula. Yang ketiga yaitu modal atau uang. Harga yang disepakati pada awal akad antara pembeli dan penjual dan pembayarannya dilakukan pada saat awal kontrak. Dan harga barang harus jelas ditulis dalam kontrak tersebut serta tidak boleh dirubah selama masa akad itu. Yang keempat yaitu muslim fihi atau barangnya. Hasil produksi merupakan objek barang yang akan diserahkan pada saat akhir kontrak oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada awal akad. Yang kelima yaitu syuhud atau ucapan. Ucapan merupakan serah terima, baik serah terima pembayaran atau serah terima barang tersebut. Yang kedua yaitu syarat salam. Syarat salam itu terdiri dari 3, yaitu muslim, pembeli atau pemesan, dan muslim alaih, penjual atau penerima pesanan. Syaratnya yaitu yang pertama harus cakap hukum atau tahu hukum. Yang kedua yaitu tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa. Jadi penjual dan pembeli itu tidak ada niat untuk memaksa atau keterpaksaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu baligh. Jadi kalau kita mau bertransaksi itu kita harus baligh atau kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan kalau ada anak-anak itu yang mau beli kan tidak tahu mana yang mau dibeli dan mana harga, mana spesifikasinya yang jelas. Yang keempat yaitu modal transaksi, yaitu bai as-salam. Yang selanjutnya yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam modal bai as-salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal harus diketahui. Yang kedua yaitu penerimaan pembayaran salam. Penerimaan pembayaran salam ini kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksud agar pembayaran yang diberikan oleh al-muslim tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dalam muslim alaih atau penjual. Yang selanjutnya yaitu muslim fihi atau barangnya.
Di antara syarat yang harus dipenuhi dalam muslam fihi ini atau barang yang ditransaksikan dalam akad salam, itu barangnya harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam-macam barang tersebut yang kita jual. Yang kedua yaitu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang ketiga, kebanyakan ulama mensyaratkan pembayaran harus ditunda pada suatu waktu kemudian. Jadi menurut madhab Syafi'i itu membolehkan menyerahkan segera. Yang selanjutnya yaitu bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tempat penyerahan atau pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu penggantian muslam fihi dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian muslam fihi dengan barang lainnya karena penukaran atau penggantian barang itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan akad salam. Landasan akad salam di sini yang pertama itu terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dalam kaitan tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, saya bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya yang diizinkannya. Lalu ia membaca ayat tersebut di atas. Yang kedua itu menurut hadis yang berbunyi, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang telah diketahui. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarradah atau mudarabah, dan campur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Sedangkan yang ketiga itu menurut ijma. Ijma di sini yaitu kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama akan boleh jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mudhir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan. Akan menjelaskan alur skema bai as-salam. Yang pertama itu nasabah melakukan negosiasi pesanan disertakan dengan kriteria barang yang dipesan kepada pihak bank. Pihak bank itu langsung memesan barang yang nasabah pesan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan tadi oleh nasabah kepada penjual dan membayarnya secara langsung. Yang ketiga itu penjual mengirim dokumen kepada bank syariah. Yang keempat, pihak penjual itu mengirim barang yang telah dipesan oleh bank yang sesuai dengan kriteria nasabah kepada nasabah, dan nasabah di situ membayar kepada pihak bank. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anatul Uyun, NIM 1807111000097. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yakni mengenai akad salam. Seperti itu. Nah, bagaimana sih contoh transaksi atau kemudian contoh perhitungan yang diterapkan dalam perbankan syariah seperti itu? Bagaimana sih praktiknya seperti itu? Nah, di sini kami sudah sertakan contoh transaksi perhitungan akad salam. Semisal nih, PT Tarik Agro Mandiri atau yang disebut dengan PT TAM membutuhkan 100 ton biji jagung manis hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Nah, pada tanggal 1 Juni 2019, PT Tarik Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah Sejahtera. Nah, dengan informasi sebagai berikut.
spesifikasi barang semisal biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2. Kuantitasnya itu ada 100 ton, harganya berapa? 700 juta, dengan hitungannya 7 juta per ton. Waktu penyerahan kapan? Nah, waktu penyerahan tuh 2 tahap, setelah 3 bulan sebanyak 50 ton, dan pada 1 September dan 1 Desember 2019. Nah, syarat pembayarannya bagaimana? Of course, karena ini akad salam, maka pembayarannya itu dilunasi pada saat akad ditandatangani, seperti itu. Yang kedua, karena Bank Syariah sudah menyetujui untuk mengadakan barang yang diminta oleh PT TAM, maka pada tanggal 1 Juni 2019 mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tunas Mulia dengan kesepakatan semisal spesifikasi barang seperti tadi yang diinginkan PT TAM, ada biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kuantitasnya 100 ton. Nah, harganya 650 juta atau 6.500.000 per ton. Penyerahan modalnya uang tunai, yakni 650 juta, waktu penyerahan sama. 2 tahap setelah 3 bulan, sebanyak 50 ton, dan yang 50 tonnya setelahnya lagi. Di sini ada agunannya nih, tanah dan kendaraan senilai 700 juta. Seperti itu. Nah, syarat pembayarannya itu adalah dilunasi pada saat akan ditandatangani, karena lagi-lagi ini adalah akad salam, seperti itu. Nah, jika terjadi keterlambatan penyerahan nih karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak PT TAM, dari pihak petani yang tergabung dalam KUD itu, bagaimana sih konsekuensinya? Nah, mereka tuh akan dikenakan denda 2% dari produk yang belum diserahkan, seperti itu. Nah, untuk pencatatan dalam perbankan syariah sendiri tuh bagaimana sih? Nah, di sini udah ada. Yang pertama, transaksi adakah disepakati. Yang pertama ada kas di debit sebanyak 700 juta, dan juga ada utang salam sebanyak 700 juta di kredit. Dan yang kedua ada penyaluran modal salam, ada piutang salam, dan juga ada kas atau rekening nasabah penjual. Dan seterusnya seperti itu. Ada penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Nah, ini kan sudah kita bahas dulu saat mata kuliah akuntansi syariah, seperti itu. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga karena kelalaian kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.